Halo semuanya, thank you untuk teman-teman yang sudah hadir dan sudah menyempatkan waktunya untuk menyimak group study extended ke-9 kita. Seperti biasa, sebelum memulai materi, extended review adalah collective group study base Indonesia. Kegiatan kita mengumpulkan cross-disciplinary practitioner untuk saling berkoneksi dan diskusi ke suatu topik, ideas, project, approach, dan peristiwa atau kesulitan di tengah industri. Atas undangan dari Product Design Forum PDF hari ini di tanggal 29 Juni, Extended Review merayakan World Industrial Design atau WIDD untuk bersama-sama celebrating dan acknowledging dampak desain terhadap sosial, kultur budaya, ekonomi, dan bahkan environment development di sekitar. WIDD diinisiasi oleh WDO, World Design Organization, dengan tema di tahun ini, Let's Get Emotional, berangkat dengan maraknya tren di mana suatu disiplin mengundang disiplin lain untuk saling bertukar perspektif, bagaimana semakin banyak praktik mengundang profesional non-desain untuk membahas desain, itu juga sebaliknya, vice versa. Kita hari ini datang dengan judul materi Reiteration is Reinterpretation, judul yang dibantu disusun oleh Shekil Nurman, akan membawakan perspektif seorang graphic designer sekaligus menceritakan proses bagaimana desainer grafis evoking emotion through their works. Tak lupa juga mengutip 3 level processing dari Donald A. Norman. Pertama adalah physical design, komponen desain yang akhirnya generating response at visceral level, seperti appearance, bentuk dasarnya, initial impression. Lalu kedua itu behavioral design dari fungsi, performance-nya, efisiensinya. Lalu yang terakhir, reflective design yang diambil dari nilai culture-nya, ideal personal, dan juga experience user. Nah, hari ini Extended mengundang 2 panelis, yaitu Isbina Aulia dan juga Gita Sulistyo, presenting their works, their process, dan dampak apa aja yang akhirnya timbul pada hasil kerjaannya. Mungkin bisa dimulai dari kita dulu. Ya, mungkin nanti sebelum masuk ke materi, boleh juga kenalan pendek gitu ya, tentang pekerjaan apa mungkin atau aktif di mana aja gitu sih. Oke, thank you. Mungkin waktu dan space-nya aku berikan ke begitu. Oke, thank you. Halo guys, ya kenalin nama gue Gita. Gue, aduh, susah ya ngomong desainer. Ya, tapi pekerjaan gue sehari-hari adalah mendesain. Sebenarnya mainly ngerjain branding dan signage, environmental graphic design gitu sih. But if I can say, justru I find the passion and the love tuh di editorial design. But then kayaknya di nowadays konteks tuh rada sulit untuk bisa mendapatkan klien yang mau bikin buku atau ya have the privilege buat nge-produce buku yang kita tahu itu tuh nggak murah gitu. Jadi di kesempatan ini gue mau bahas tentang salah satu project judulnya Feeling yang dibuat sama temen gue, dan ini emang sebenarnya temen dekat sih, namanya Dai. Jadi to an intro buat si projectnya, Feeling tuh sebenarnya project personalnya Dai. Dia terpilih untuk bisa ada dalam satu timeline belajar bersama dengan beberapa fotografer handal di Panafoto, dan ini tuh kayak project akhirnya Dai gitu. Nah, jadi project ini tuh sebenarnya introspeksi visual gitu, yang Dai pakai fotografi sebagai mediumnya untuk nge-interpret the meaning of family dari sisi dia gitu. Nah, to be honest, the whole process of designing tuh gue nggak terlalu berpikir teoretikal dan harus pakai grid apa, terus harus marginnya berapa dan lain-lain gitu sih. Jadi lebih pendekatannya kayak
apa emosi yang pengen di-capture, terus bagaimana kita bisa men-translate atau nge-emphasize itu dengan elemen-elemen desain gitu. Tapi kalau misalnya kita balikin lagi ke bukunya Donald A. Norman ini, kan dia bilang ada 3 elemen desain gitu yang menurut dia tuh level sih. Jadi ada visceral level, ada behavioral level, sama reflective level. Tapi dalam project ini I don't see it as a level karena kan kayak I think level tuh kayak kalau lo udah level 1 baru bisa ke level 2, terus baru bisa ke level 3 gitu. Tapi menurut gue kalau di sini sifatnya lebih elemen sih. Mana elemen yang visceral, mana elemen yang behavioral, dan mana elemen yang reflektif gitu. Jadi we sort of try to implement 3 elemen ini gitu. Jadi kita don't see it as a level. Dari 3 elemen ini tuh sebenarnya secara unconsciously kita udah tahu posisi kita masing-masing sih. Jadi kayak Dai, dia porsinya besar di reflektif elemen karena kan foto-fotonya dia yang potret, dia pakai kamera film dan dia pakai Polaroid gitu. Jadi ruangnya Dai itu besar di reflektif elemen dan di mana setelah gue tahu oke Dai ruangnya di situ, gue nggak ngerecokin ruang itu gitu. Jadi ruang yang tersisa untuk gue bisa berkarya tuh ada di visceral dan behavior ini gitu. Jadi dari 3 elemen ini juga secara tidak langsung kita kayak juga tahu sadar dan porsinya masing-masing sih. I think trust had an impact to the proses gitu kayak karena gue mungkin sudah kenal Dai lama jadi dia juga sudah tahu gitulah perjalanan gue dalam mendesain dari dulu sampai sekarang seperti apa dan gue juga tahu perjalanan dari kuliah sampai sekarang seperti apa. Jadi pembagian porsi ini tuh berjalan benar-benar kayak oke gue percaya sama lo, do what you can and I do my part gitu. Jadi kayak I think our connection somehow play a big role di pembagian porsi ini gitu. Itu sih sebenarnya tentang how I approach the project gitu ya. Tapi kalau kita mau bahas tentang project yang lebih detail lagi, sebenarnya judulnya tuh harusnya ini. Jadi judulnya adalah Querying the Past, Present, and the Future. Terus kita ngebahas tentang chosen family gitu. Tapi ya dengan dalam dalam konteks negara ini kayak kita kurang aman ya untuk pakai title seperti ini gitu. Jadi kita SDAI ganti judulnya jadi feeling gitu. Dengan intensi mengganti judul, tapi sebenarnya kita kayak nggak ganti the whole concept gitu sih. Konsepnya tetap ini, tetap tentang bagaimana kita melihat pengalamannya Dai at the present to try to define a family itu seperti apa, dilihat dari refleksi dia terhadap the past, which di sini konteksnya materi-materinya itu provided dan dibantu oleh Queer Archive Indonesia gitu. Jadi dia dapat dari berbagai komunitas queer yang mereka juga punya kayak koleksi-koleksinya gitu. Terus habis itu kayak dari Dai melihat the past and experience the present, dia jadi somehow can foresee the possibility of having a chosen family di future-nya dia gitu. Dari title ini gitu, dari gue sendiri, kenapa kayak
ini banyak banget sih fontnya gitu. It was sort of intentional gitu. Jadi gua ngebagi title ini jadi kayak 1, 2, 3, 4, 5 font karena each represents the word itself dan juga kayak represents LGBTQ, the five ABCD abjad inilah dalam komunitas queer gitu. Jadi kayak um, di sini sebenarnya desainnya tuh um, nggak kayak gue nanya atau ngobrol dulu sama Dai kayak Dai gue mau pakai 5 font gitu. Kenapa? Terus gue harus ngejelasin gitu. Tapi kayak I sort of apa ya? Somehow di saat gue mendesain editorial itu I have the communications dengan kayak I don't know, maybe it's kayak tabu gitu ya. Tapi kayak gue kayak ngobrol gitu loh dengan the universe per se kayak, gue mau pakai ini deh. Nanti gimana ya gitu. Jadi conversation saya itu kayak gue ke dalam diri gue, tapi sebenarnya juga being totally aware of my surroundings gitu. Kayak kenapa yang queer tulisannya bener-bener keriting, kriwil kayak gini, terus yang the past tulisannya pakai sans serif dan dia sort of kayak keriting-keriting gitu, terus yang present fontnya pakai ink trap yang lumayan modern dan sekarang banyak eksplorasinya gitu, dan yang the future ini juga somehow rada kayak robotic gitu fontnya, dan yang chosen family dia lebih bold gitu dibandingkan yang lain tuh semua ada reasoningnya gitu. Jadi uh, dari dari ruang visceral elemen dan behavior elemen itu di sini nih gue area main gue tuh cuma di sini gitu. Nah, kalau kita lihat dari title ini juga kan kayak margin paling kiri mentok di huruf Q dan paling kanan tuh mentok di huruf G. Itu juga ada maksudnya gitu kayak kayak kita ngelihat the past, present, future with the margin, with the context of queer community. Gitu. Jadi si queering ini menjadi konteks paling kiri dan paling kanan sebagai pagar untuk di tengah-tengahnya kita bisa masukin elemen-elemen ini gitu. That's very much it about kenapa title-nya seperti ini gitu bentuknya. Lalu kan kita bisa lihat di YouTube-nya Panafoto atau in this GIF that sebenarnya covernya tuh kayak ada 3 gitu. Nah kalau kita lihat di yang judul yang lama yang Queering the Past Future itu malah covernya tuh lebih panjang gitu. Jadi kayak kalau nggak salah ada 4 atau 5 lapis gitu. Jadi kayak di bagian yang ini the past itu ada di paling bawah layer kalkir, terus the present ada di paling atas, terus the future tuh ada di bawah present gitu lah. Jadi in a way itu tuh sebenarnya adalah visual language untuk emphasize that the past is kayak jauh gitu, jauh dan abu-abu-ish gitu. Terus kalau the future, we kinda bisa melihat the future but not entirely very vivid. Tapi kan kalau the present kita bisa bisa having the experience, kita bisa ngerasain itu ke seluruh tubuh kita gitu. Jadi dia ada di layer yang paling atas. Itu sebenarnya konsep kenapa covernya tuh ada 3 dan sampai 4 layer kalkir gitu. Nah, kalau di sini jadinya ditranslate sebagai the feeling yang present di layer pertama, feeling yang kedua itu adalah respon manusiawi human beings di saat dia kayak mencoba memperkirakan the future itu seperti apa gitu. Nah, yang paling terakhir itu yang feeling yang kita punya pas kita lihat masa lampau kita gitu. Jadi ya photozine ini terdiri dari 3 ply cover. Nah di sini juga sebenarnya
layoutnya juga rada rese karena kayak kenapa nggak justify kenapa nggak line left dan kenapa nggak center juga dan kenapa dia nggak di right juga dan dia nggak justified gitu. Jadi pada saat nge-layout tuh I kinda see every element as one individual gitu. Jadi kayak kalau kita bisa pecah tiga tiga kata ini kayak di atas, yang di tengah dan di bawah tuh gue sort of melihat dia sebagai individu satu, individu dua, dan individu tiga gitu. Kalau misalnya ngedesain yang kayak, oke ini leadingnya gue gedein aja deh biar dia rada ke bawah ke bawah ke bawah gitu, I kind of feel like, aduh kok dia jauh-jauhan sih gitu. I, I sort of kayak, aduh kayak kasihan deh kalau jauh-jauhan. Jadi kayak mending dia deketan aja gitu. Jadi karena ini juga tentang chosen family, I feel like uh, a family itu filling the gaps of each other gitu. Kayak misalnya gue nggak bisa A, terus gue punya adik, atau Dai bisa mengingatkan gue tentang A karena gue lack of A gitu. Jadi kayak si title ini tuh kalau kita perhatiin kan huruf F dan huruf G ini dia rada turun ya di bawah baseline. Nah, ruang baseline yang kosong di bawah baseline yang kosong ini tuh gue isi dengan huruf apa kata yang satu lagi, si individu yang satu lagi gitu. Terus di bagian yang ini juga karena huruf G ini melewati baseline, dia jadi kayak punya ruang kosong yang diisi sama individu ketiga, yaitu si kata ketiga ini gitu. Jadi pendekatan gue dalam layout tuh selalu melihat dia sebagai satu individu gitu sih. Lanjut, terus ini mungkin lebih ke sisi behavior karena mungkin di bagian nge-layout ini udah dalam ranah theoretical boring itu sih. Tapi porsinya tuh kecil di dalam project ini gitu. Mungkin versi teoretik tuh hanya pada saat pembagian grid, margin di dalam lebih tebal, terus juga leading kerning. Cuman nggak apa ya namanya, nggak menjadikan aturan-aturan editorial atau tipografi ini sebagai muka paling pertama gitu. Jadi lebih ke kenapa ya ini kok ditempel gini sih sama paragraf yang pertama, ini juga kenapa huruf queer-nya berbeda gitu. Nah itu semua mungkin lebih dalam sisi emosionalnya. Jadi kayak approach-nya itu pada saat kita udah, maksudnya kayak pada saat gue sudah mendesain dari sisi aturan dan teoretikal tipografi seperti apa, gue akan recheck lagi, gue akan reinterpret lagi kayak, oke, ini udah dengan sesuai kaidah, but then what for gitu. I think kalau kita melayout dan selalu sesuai dengan kaidah yang sama, the message gets blurred somehow, kayak maksudnya apa, karena kayak semua buku jadi di layoutnya sama, nggak ada maksudnya gitu loh. Jadi di project ini tuh I try to like embed a meaning, a feeling di each of the elements gitu. Kayak di paragraf yang pertama, kenapa gue gabungin sama yang kedua, karena pada saat gue baca itu masih correspond to each other gitu. Dan kita lihat lagi dia sebagai individu, berarti di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 individu gitu. Jadi kayak kayaknya kasihan deh kalau dia sendirian gitu, kayak misalnya yang kanan gitu. Terus jadi ada beberapa yang kayak gue gabungin karena paragraf 1 dan paragraf 2 konektivitas meaningnya masih sama gitu kayak yang ini. Jadi gue gabungin. Terus yang kedua ini gue juga gabungin gitu. Terus kalau misalnya kita bisa lihat dengan yang di bawah ini, bagian queer-nya ini juga gue ganti fontnya pakai font title yang paling pertama tadi. Itu tuh juga buat kasih consistency of language throughout the book gitu. Nah, kenapa yang paling kanan disendirikan gitu secara individu ada di pojok kanan gitu, karena dari 6
1, 2, 3, 4, 5, 6 individu ini, satu inilah yang menurut gue perlu di-emphasize gitu, perlu di kayak, sebagai hierarki. Untuk orang bisa merefleksikan bahwa ya memang it's a privilege, karena nggak semua orang bisa and have the capacity to choose gitu. Jadi kayak kita udah baca kita udah baca yang ini rame, terus yang ini rame, terus yang ini rame, terus tiba-tiba kayak turun ke bawah untuk kayak ya the flow of emotions ganti gitu. Oh iya ya ternyata it's a privilege gitu. Jadi pada saat nge-layout juga tuh secara simultaneously gue berpikir kayak alur emosinya mau gimana ya gitu. Dari awal sampai akhir dia lihat page yang paling kanan tuh gue maunya kayak apa gitu. Terus I don't know, maybe it's just my personal touch into editorial layouting itu kayak misalnya kita bisa lihat nih huruf titik koma gue geser supaya hurufnya lurus, terus yang di sini juga huruf titik ada di luar, ini huruf koma dan titik ada di luar. I think that's a very tiny little bit that sometimes the designer maybe with the intention to skip it atau put attention ke situ gitu. Tapi untuk gue, I love to put attention into that. Terus di sini di paling kiri juga kita bisa lihat konsistensi tipografinya masih tetap sama, kayak tulisan di present ini sama seperti the the cover yang ada di awal, Chosen Family font-nya masih sama seperti yang ada di awal. Jadi the photo book lumayan tentang konsistensi sih, walaupun kayak dia berisik banyak banget elemennya, ada 5 font, terus juga materialnya berbeda. The consistency membantu buku ini menjadi satu datum yang sama gitu. Terus juga yang bagian ini sih, yang bagian kiri emang gue sengaja bikin dia kayak yang gede banget karena itu ada dari kutipan dari buku. Terus kenapa dia fontnya yang ini? Karena kita bisa lihat bukunya tuh diterbitin tahun 2023, which at that time buku ini emang pada tahun 2023. Jadi it somehow gue melihatnya sebagai the present of the book gitu. Makanya dia fontnya seperti ini gitu. Nah, kalau di bagian yang ini sih, I think not much, but the 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 thing that I wanna tell is that the title ada di tengah yang dikelilingi oleh orang-orang yang berjasa gitu. Maksudnya, eee, penyampaian message-nya tuh seperti itu gitu. Kayak title di tengah ini, buku ini tidak mungkin bisa terjadi karena kalau nggak ada orang yang ada di kelilingnya ini gitu. Jadi karena kita bahas tentang family lagi, gue berpikir bahwa oke, si individu text box ini gue jadiin dia adalah lingkaran besar aja gitu. Bukan yang kayak semua di kiri atau bukan semua di kanan gitu. Makanya pas kita lihat halaman paling terakhir tentang colophon, layout-nya udah beda. Itu udah semua ke kiri gitu. Karena it's very technical dan tidak ada emosi yang mau dikasih tahu juga dari page ini. Secara typography dan layout, maybe I think that's my approach to the project. Tapi another way to lay out dan operate di ruangnya Dai. Kan sekarang ini kita udah masuk ke ruangnya Dai nih. Isinya udah foto semua adalah gue mencoba membuat sebuah sistem yang tetap konsisten, tapi tetap somehow cluttered. Jadi kayak it's a chaos yang ada pattern-nya and it's intentional chaos gitu somehow. Jadi kalau kita bisa lihat di throughout the book, foto-foto archive ada di paling atas semua. Seperti yang ini gitu. Jadi sistemnya foto archive itu ada di atas.
Terus untuk bagian yang ini, jadi ada beberapa archive yang sifatnya ilustrasi, dan di sini tuh I try to embed the visceral message of maybe queer community gitu, karena somehow secara visceral queer community itu dianggap sebagai a loud community, gonjreng, um, warnanya tuh very vibrant, di mana di sini pengen gua kasih tahu bahwa I I embed the gonjreng loud voices of queer community, but then karyanya Da itu will try to move the narrative into kayak, oh enggak kok, the queer community tuh sesubtle ini. We also live our day tuh sama seperti orang-orang yang hetero gitu. Jadi kayak the gonjrengnitas dari buku ini tuh distabelin sama fotonya Dai yang very 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 subtle. Nah, di sini adalah elemen-elemen yang dimana gue try to embed si kegonjrengan laut yang dianggap adalah sifat-sifat dari queer community gitu. Jadi sebenarnya warna ini supposed to be special color yang jreng banget gitu sih. Ini kayak pakai magenta dan hijau yang bener-bener hijau 100% gitu. Terus yang bagian Polaroid, I think because the message was like this is the center of Dainta's life gitu, kayak orang-orang ini yang circled around her life. Jadi somehow I try to portray it, dia benar-benar ada di tengah kertas gitu. Secara layout dia ada di tengah. Karena posisinya mungkin orang-orang ini tuh adalah ya beberapa individu yang sangat berharga untuk Dai yang berperan untuk membawa Dai ke middle ground lagi gitu, ke middle way lagi gitu. Kalau dia lagi ekstrim dia di bawah, those friends yang bawa Dai naik ke middle way lagi. Terus kalau dia ada di paling atas, dia akan turun ke middle way lagi gitu. Jadi itu emosi yang gue try to embed di layout ini. Makanya Polaroid foto ini ada di tengah. I think yeah, that's all. That's the approach of the project. Kayaknya kalau misalnya I can sum it up, the project was small comparing to punyanya Nisa. Maksudnya small tuh scale-nya kecil dan ini masih dalam ranah personal project yang Dainta juga masih try to develop gitu. Jadi I think it would be different context gitu ya dari Nisa gitu. Tapi yeah, that's pretty much it about the feeling projectnya Dai. Thank you. Thank you, Mbak Gita. Keren banget. Tadi suka banget ketika pembagian eranya itu dibagi dengan font yang berbeda, itu menarik banget. Mungkin kita bisa langsung ke presentasinya bisa. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan dan diskusinya akan dimulai setelah presentasi dan paparan selesai. Silakan. Oke. Bentar, gue buka dulu ya. Udah kelihatan belum ya? Udah ya? Halo? Udah ya? Aman. Udah. Oke. Gue perkenalan dulu ya. Oke, selamat siang semuanya. Barangkali di sini juga beberapa yang udah kenal sama gue dan beberapa belum. Jadi gue Nisa. Sekarang gue sedang kerja di sebuah studio di Bandung yang kerjaannya branding dan kebanyakan juga berkelindan sama editorial design kayak gitu.
Terus gue juga sekarang sedang ada ongoing project juga yang bidangnya itu lagi, yaitu editorial design. Oke, jadi langsung aja. Jadi gue mau cerita gimana proses pendekatan, terus material-material yang didapat dari arsip-arsip surat yang dikumpulin sama teman-teman dari Peretas. Jadi proyek beribu surat antologi surat feminisme dari Indonesia ini baru terbit tahun ini, di awal tahun ini, yang dipublikasikan sama Margin Kiri. Jadi antologi itu semacam kumpulan-kumpulan karya, dan kebetulan karya yang dikumpulin dalam buku ini itu adalah surat. Jadi dari judulnya pun tuh kayak beribu surat tuh antara wording dia beribu surat, saking banyaknya surat, dan juga beribu surat yang apa ya, dari namanya itu udah kayak penuh sama syarat feminisme kayak gitu. Jadi pendekatan yang gue pakai dalam project ini tuh sebenarnya dari materi-materi yang banyak banget, dari surat yang ditulis dengan tangan, terus ada juga dokumen, terus ada tulisan essay yang dipublikasikan di majalah, sampai materi semacam chat WA, screenshot gitu. Dan coret-coretan yang ada di kertas itu pun juga jadi bagian yang penting untuk di dalam proses mendesain buku ini. Kayak gitu. Bahkan kayak percakapan di email pun kita dirapiin dan sebagai bahan dari buku ini kayak gitu. Jadi cakupan dari surat itu, dari surat yang elektronik sampai surat yang sifatnya itu formal kayak gitu. Jadi semua lingkupnya, dari yang personal sampai yang formal tuh ada, bahkan formal yang berbekas di setiap individu. Jadi kena secara emosional di orang itu juga kena juga kayak gitu. Terus jadi kalau untuk sebenarnya kalau secara teori metode yang dipakai itu juga hampir sama kayak yang dipakai sama Gita. Cuma permasalahannya pada saat pengerjaan desain ini tuh karena isinya tuh dia banyak, jadi harus memikirkan kayak gimana si isi surat ini tetap bisa interpret dari surat itu, tapi juga dia masih bisa jadi satu kesatuan karena isi suratnya itu banyak banget kayak gitu. Dan kita pun juga sampai melakukan beberapa prototyping karena itu tuh juga buat kita tuh bentuk dari, walaupun kayak covernya pun itu tuh juga fundamental buat si buku ini kayak gitu. Terus juga ya jadi dalam proses ini pun juga emosional banget karena kayak isi-isi suratnya tuh ya bikin cukup emosional gitu, karena kayak rasa perasaan yang disampaikan dalam tulisan-tulisan ini tuh kayak wah gak kebayang ya ternyata seberat itu yang tantangan-tantangan yang harus mereka hadapi. Terus untuk treatment secara tipografi ya pun ini tuh customized
Google Fonts gitu. Jadi kita pengen pendekatan itu cari font yang kita mudah temui, tapi di situ tuh juga ada personal touch ya kayak gitu. Dan di sini di bagian kredit nama kita tuh selalu pakai bold atau dengan pakai font yang lain untuk meng-highlight si penulis itu, karena biasanya di lingkungan teman-teman LGBT atau teman-teman feminis tuh nama tuh kayak suka disembunyiin gitu. Jadi pengennya dari buku ini juga ngemunculin nama-nama mereka supaya mereka tuh juga diketahui kalau mereka tuh ada. Dan treatment-treatmentnya tuh juga banyak banget, antara bisa diinterpretasikan kembali, ataupun ya udah bentuk surat itu kita langsung tempel aja ke dalam layout, karena kayak setiap tulisan itu tuh sangat penting gitu, pesan yang disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Dan poin-poin ini kita juga pakai treatment yang digedein, karena kadang tuh karena terlalu banyak info gitu, jadi harus ada yang dibedain kayak gitu dalam sistemnya. Please, sorry. Ya? Kayaknya slide-nya nggak gerak ya? Oh, nggak gerak? Bentar, sorry. Macet ya? Bagus ada gitu. Gue kayaknya ini deh. Ini aja deh. Nah, sorry. Tadi macet di mananya? Terakhir. Tadi apa? Cover aja. Sorry ya. Nah, kayak gini aja kali ya. Ini perlu gue ulang lagi atau gimana? Lanjutin aja Bang. Oke. Jadi kurang lebih kayak gitu sih, dari proses desainnya pun sebenarnya hampir sama kayak yang dilakuin sama Gita. Tapi karena problemnya jumlah halamannya banyak, jadi total halaman yang ada di buku ini tuh hampir nyentuh 400 halaman. Karena berbagai macam treatment yang berbeda kayak gitu. Mungkin gitu aja kalau dari gua. Oke, Miss, thank you. Oke. Tadi slide-nya. Freeze tadi ya. Oke, kita udah masuk ke sesi diskusi. Kalau misalnya ada yang mau tanyakan sesuatu, boleh Sorry ya. boleh langsung ke langsung di chat atau langsung open mic mungkin sini. Oh, mungkin apa ya, ada pertanyaan ini sih, mungkin pertanyaan wajib kalau nggak ada di ruang. Dalam pembuatan buku ini sebenarnya apa sih impact yang sebenarnya kalian harapin? Maksudnya bukan dari kalian aja ya sebagai seorang desainer. Maksudnya ketika mungkin ketika tim atau tim ini datang ke kalian, datang dengan project ini, kita kalian bisa edit. Sebenarnya harapan mereka di balik pembuatan ini itu apa sih impact ke orang-orang, atau mungkin at least apa ya aspirasinya, mungkin aspirasi setelah buku ini terproduksi pasti yang ditangkap dari kerja bacanya gitu. Itu sih mungkin pertanyaan yang mungkin mendasar bisa memulai diskusi kita. Boleh dijawab dari siapa dulu? Bisa dulu. Oke, jadi ini ya pesan ya. Ekspektasi si klien mungkin kalau di kasus ini. Oke. Kalau ekspektasinya sebenarnya dia tuh ngobrol dari awal pengen treatment yang beda dari buku-buku
Paretas sebelumnya. Jadi yang ikut di Google Meet ini sebenarnya ada desainer buku Paretas juga sebelum buku gue diterbitin di UT. UT juga Oke. sempat ngerjain juga. Itu dia klien si Paretas ini minta treatment yang beda, terus dan apa ya, interpretasi. Jadi si buku ini tetap dalam satu kesatuan, tapi karakter dari surat itu nggak hilang kayak gitu. Itu sih ekspektasi ya mereka. Dan dalam proses prototyping pun itu tuh juga kalau dibilang rumit, ini paling rumit sih, soalnya gue tuh kayak prototyping buku untuk kira-kira tebel sama covernya itu bisa 3 sampai 4 kali ada kayak gitu. Dan untungnya responnya juga bagus sih. Gue juga senang karena aktivasi dari buku ini tuh, oh iya 4 kali prototyping cover. Jadi gue tuh senang karena buku ini juga aktivasinya kencang. Jadi banyak sekali aktivitas reading di berbagai kota di Indonesia. Itu tuh juga sampai di kota Makassar kayak gitu. Jadi menurut gue sebagai desainer bukunya, gue senang banget sih buku gue bisa dibaca di tempat dan dinikmati bareng-bareng sama teman-teman feminis dan LGBT kayak gitu. Begitu. Mungkin gimana ya, mau ngomong ini tapi kliennya ada di dalam sini. Gak apa-apa kali. But I think kalau dari sisi gue sebenarnya I think banyak banget dalam proses ini ya. Dai itu nggak terlalu mendikte gue sih untuk gue mau ngapain dan gue harus apa tuh, dia nggak banyak mendikte. Jadi banyak banget percakapan yang batiniah kali ya. Maksudnya dia tuh nggak menyampaikan ke gue, but I think I get it. I get what he wants. I get what she's trying to communicate dari karyanya gitu. Tapi kalau dari gue yang mendesain foto zin ini, ekspektasi gue pada saat orang melihat karya ini tuh bukan melihat kayak anjir nih bukunya layout Gita banget, enggak gitu. Karena kalau kayak gitu gue ngerasanya gue salah dalam mendesain. Karena gue lebih pengennya kayak orang ini dai banget gitu. Karena ini emang karyanya dai. I was just trying to like apa ya, push the story, tapi kayak seluruh elemen di dalam buku itu tuh punya dai. Jadi I sort of like pengennya sih orang nangkepnya itu dai dulu sih. Maksudnya kayak, oh dai ini lo banget, ini bukunya lo banget. I can feel it, I can imagine to be in your shoes dengan having chosen family yang konsepnya di luar heteronormatif gitu. Jadi I think kalau dari gue itu kali ya ekspektasinya. Terus mungkin pada saat mendesain dengan semua elemen-elemen emosional yang embedded di elemen-elemen grafis itu, gue berharapnya yang baca nangkep sih. Oke. Oh, boleh Calvin. Halo Nisa dan Gita, Bayu dan teman-teman. Ya. Halo. Aku senang banget hari ini bisa baca dan nonton presentasi kalian. Menurutku ini kayak ruang di mana desainer juga bisa mengeksplorasi sisi-sisi yang sisi-sisi kerja desain yang nggak selalu dia punya hubungan yang lebih mungkin
patron klien dan desainer itu jadi tidak sekaku itu gitu. Aku nggak tahu sih, karena aku merasa ini mungkin karena aku melihat Gita sama Nisa mengerjakan proyek yang dikerjakan untuk teman atau sesama perempuan atau orang-orang yang nggak selalu punya ruang gitu untuk berbicara gitu. Aku nggak tahu sih, ini aku pengen nanya atau enggak. Tapi sebelum itu aku pengen mengapresiasi sih bagaimana Gita dan Nisa menurutku bisa melihat desain sebagai sesuatu yang humanis gitu. Atau tadi cara Gita misalnya mempersonifikasi elemen-elemen desain gitu. Cara dia mempersonifikasi huruf, cara dia mempersonifikasi layout yang dia pakai gitu. Jadi aku melihat mungkin sama aku juga lihat proses kerjanya Nisa gitu ya dikunci. Karena kita kan tiap hari ketemu gitu. Aku sama Gita salah satu editornya mungkin ya, atau anggota peretas. Jadi aku juga bisa melihat mereka sedang sibuk apa gitu, atau sedang misalnya ketika bikin prototyping gitu, aku sempat lihat beberapa prosesnya dan aku merasa praktiknya Gita dan Nisa ini memberi atau menaruh empati, emosi, dan rasa gitu dalam aspek-aspek layout gitu, yang menurutku penting gitu ya hari ini untuk di-highlight gitu. Dan aku sendiri sebenarnya sangat senang gitu ya melihat desainer itu punya ruang untuk menaruh sisi personal mereka masing-masing gitu. Entah nanti outputnya mungkin karakter desain mereka nggak muncul ataupun muncul, aku merasa kayak ada refleksi personal gitu yang besar di situ. Jadi desain ini melibatkan aspek reflektif gitu dari dua belah pihak. Jadi nggak hanya kita menerima order gitu untuk bikin sesuai keinginan klien, tapi di situ ada kayak proses dua arah gitu. Dan aku selalu merasa punya harapan sih sama kerja-kerja desain di ranah personal kayak gini, dalam skala yang kecil, atau dalam case Nisa mungkin sebenarnya skalanya besar gitu ya, apalagi kita ngelihat buku ini diproduksi sama margin kiri gitu, itu kan besar gitu ya. Mungkin bukan yang kayak produksinya 70 eksemplar gitu, tapi itu kayak 1000 gitu ya setauku. Ya nggak sih, nggak tahu. Tapi ya, tapi aku seneng banget lihat desainer punya atau bisa menerima kerja-kerja desain untuk orang-orang terdekat gitu, atau mencoba konsep editorial di mana nama-nama yang nggak sering muncul, atau tadi misalnya nama-nama yang sering tersembunyi kayak di kasus Nisa tadi bisa hadir gitu, dan untuk orang-orang yang nggak selalu punya space gitu untuk suaranya didengar gitu misalnya. Dan aku suka banget melihat dalam praktiknya Gita dan Nisa ini desain itu dijadikan, kalau aku melihatnya desain ini hadir sebagai upaya care works gitu ya, upaya kerja perawatan gitu. Jadi kayak kita merawat sanity kita sebagai desainer gitu. Kerja yang empatis kayak gini, tapi juga kita merawat komunitas gitu. Aku senang banget gitu. Mungkin pertanyaanku sebenarnya juga dari presentasi tadi mungkin nggak terlalu ini ya, pertanyaanku nggak terlalu teknis, tapi aku pengen tahu khususnya dalam lingkup kalian masing-masing gitu yang bekerja banyak kerja sama mungkin company gitu, atau kerjanya tuh di lingkup yang saat industri gitu, banyak nggak sih tawaran kerja desain semacam ini gitu yang kalian terima, atau ada nggak sih kerja-kerja kayak gini, dan banyak nggak sih sebenarnya gitu.
di lingkup kalian masing-masing gitu. Mungkin aku pengen tahu itu sih, dan bagaimana kalian impresi kalian atau misalnya feeling kalian ketika mengerjakan kerja-kerja seperti ini gitu. Kerja-kerja seperti ini tuh maksudku ini ya, ini kan nggak terlalu, ini client base tapi kayak bukan klien yang kayak company gitu ya. Ini tuh butuh butuh kerja-kerja refleksi juga gitu loh, yang kalian lakukan secara personal gitu. Itu pertanyaanku. Thank you lagi Nisa dan Gita, presentasinya keren banget. Thank you, Kak. Boleh langsung dijawab mungkin Kak Gita? Sebelumnya thank you banget Kak Ute. Gue nyes banget tuh hati gue dengernya. Banyak banget yang kayak gue sangat setuju dan sangat kayak wah iya gitu dari seluruh omongannya Kak Ute tadi. Tapi untuk menjawab pertanyaannya tadi yang di akhir, sebenarnya kalau dilihat dari praktik keseharian tuh pekerjaanku lebih banyak ke branding, F&B, dan environmental graphic design gitu kali ya. Jadi kalau bisa dibandingkan dengan project seperti ini, tetap ada porsi emosional yang sengaja aku taruh di projectnya, tapi mungkin kalau dipresentasiin kayak 5-10% gitu. Tapi tetap akan ada gitu. I think I need to do that. As a designer, I need to do that karena kalau enggak, ya itu tadi kayak I would go insane karena ibaratnya kayak tidak ada hatinya dalam pekerjaannya walaupun kliennya seperti itu gitu. Jadi I try to instill sesedikit apapun itu tapi tetap ada, dan somehow I kinda trick the client and not saying about it gitu sih. Kayak misalnya ada beberapa hal yang aku tweak dikit dan aku resein dikit dari desainnya, but I don't let them know. So it was just kinda like gue dan Tuhan aja yang tahu gitu. Jadi that's my way to try to be sane in this context. I think that's from my side. Oke, gue ya. Thank you, Ute. Tadi kata-katanya, wah, betul dalam banget. Terus, emang sih kalau untuk kerjaan juga banyak. Sebenarnya kalau kerjaan pun juga yang masuk dari sektor itu juga cultural gitu, kayak dan lain-lain gitu. Kebanyakan juga kalau di kerjaan di kantor untuk bikin KV acara mereka kayak gitu. Untuk KV aktivasi kebudayaan lah bisa dibilang. Terus kalau gue tuh untungnya di freelance emang bukan kebanyakan ya, selalu terima buku dan topik yang dibahas itu memang gak jauh-jauh dari kegiatan kebudayaan juga. Tapi kalau misalkan topiknya spesifik untuk komunitas-komunitas yang terpinggirkan, kayak teman-teman LGBT, kayak gitu tuh, ini baru pertama kali sih, dan gue tuh seneng banget bisa dikasih tempat untuk ikut merasakan apa yang mereka rasakan lewat yang gue representasikan lewat desain yang gue bikin kayak gitu. Jadi kayak apa ya, gue waktu baca itu bener-bener kayak inyes untuk klasik suratnya itu. Pagi yang gue reading sebelum gue proses desain, suratnya itu ada 60 surat. Nah itu gue dihajar dengan kata inyes 60 kali kayak gitu. Itu sih. Dan ya emang kalau kata gue juga untuk industri, walaupun buat kerjaan gue yang freelance maupun yang di studio, itu
juga kebanyakan ini sih masih kebanyakan arahnya itu juga dominan yang gitu, belum ke arah yang dia bisa merangkul semuanya kayak gitu-gitu. Jadi gue juga berusaha juga gimana caranya gue interpretasi itu di kerjaan gue, gimana cara gue masukin apa yang gue rasakan, apa yang gue pengen sampaikan lewat desain-desain itu. Kurang lebih udah kayak caranya Gita aja lah, kayak gitu sih kalau dari gue. Kasih UT. Teman-teman ada yang mau nanya yang lain mungkin? Sebenarnya mungkin tadi sebenarnya dari penjelasan Mbak Gita dan Nisa juga, sebenarnya menurut kalian kalau sebagai desainer itu tuh baik kita personalnya itu tuh muncul di kerjaannya gitu maksudnya. Kan ada juga beberapa desainer yang merasa artis dan desainer itu berbeda gitu. Jadi ketika jadi seorang desainer, artinya kita menjadi jembatan buat si kliennya untuk mewujudkan apa yang dia mau gitu, intinya kayak gitu. Tapi kalau sebagai artis kan ada sedikit yang ingin di-express lah secara personal, terus akhirnya selipin kayak gitu. Menurut kalian sebenarnya sebagai desainer baiknya itu bagus yang ada personalnya gitu atau enggak gitu sih, tanya paling simpel itu. Kalau menurutku, I kinda against pembagian antara artis dan desainer. Kalau dari gue ya, karena I feel like itu adalah hasil dari industrialisasi dan kapitalisme. Tapi sebenarnya I believe that mereka tuh adalah satu ruang yang sama gitu sih. Karena desainer kalau misalnya nggak mengekspresikan sisi humanistiknya, terus buat apa bedanya sama robot gitu, apa bedanya sama AI gitu. Malah kayaknya AI nanti bakalan lebih jago daripada human kalau kita nggak ada expressive side-nya gitu, maksud gue. Betul. Jadi gue I kinda live in, menurut gue mungkin ini adalah privilege-nya untuk gue juga, karena gue ada di satu keluarga yang hidup dalam prinsip itu juga gitu loh, kayak artis dan desainer tuh nggak dipisahkan. Jadi itu dulu from my point of view tentang desainer. Tapi kalau untuk ngebahas tentang apakah harus ada keakuan diri di semua project, mungkin ada, tapi persentasenya itu yang dikatikin gitu. Kayak I can say pada saat gue mendesain branding gitu, gue baca kliennya dulu sih, kayak nih kliennya tuh yang memberi gue ruang nggak untuk bisa menjadi diri gue gitu. Kalau misalnya nggak bisa ya nggak apa-apa, maybe 0,01% tapi ada gitu. Apalagi kalau I don't think governmental client bisa digituin juga sih. Jadi kayaknya kalau buat governmental, waktu itu approach gue cuman ada 0,00001% gue di dalam projectnya gitu. Tapi I feel like it's better untuk tetap ada supaya kita kayak nggak lupa sama kita gitu sih dalam proses mendesainnya. Yes. Oke, kalau dari gue sih statement kayak gitu tuh nonsense sih. Soalnya nggak mungkin tau maunya kayak kayak misalkan untuk company yang rigid banget sistemnya, kita tuh nggak mungkin yang bisa ngilangin segala ekspresi, itu nggak mungkin. Walaupun kita berusaha untuk rigid, kita tuh sebenarnya ya itu masih bentuk ekspresi, tapi bentuknya itu jadi ya rapi untuk company kayak gitu. Tapi tetap kalau misalkan artist and designers dibedain itu nonsense sih. Soalnya kita tuh cuma ada sistemnya aja yang ngebedain sebenarnya antara desain dan artis. Itu enggak yang desainer harus yang kayak gini, kata gue tuh enggak sih. Soalnya kalau kayak gitu tuh udah pure nonsense, kata gue.
Itu aja sih. Keren. Thank you. Mungkin ada yang mau tanya? Ya, kalau ada yang mau tanya boleh. Sudah nggak ada yang bertanya, mungkin sekaligus mau ucapkan terima kasih buat yang sudah menyempatkan hadir menyimak extended review itu 9, dan juga Mbak Gita dan saya yang sudah menyempatkan hadir dan menyusun materi presentasi untuk kita semua di sini. Ada yang mau tanya? Sorry. Oke, Maria gimana? Boleh terakhir. Silakan. Ada. Kepercayaan. Oke. Ya, sekaligus info untuk extended terbuka dengan segala posibilitas dan ide dari teman-teman. Jadi misal kalian ada sebuah project, concern, atau sebuah pemikiran tentang suatu hal, ide mau di-share gitu, kolaborasi dengan extended, kita terbuka dengan posibilitas itu. Jadi jangan hesitate untuk reach out first. Lalu juga misal teman-teman lain tertarik untuk mengikuti atau mendengar update group study kita dan tertarik buat join diskusi yang lain, bisa menghubungi kita melalui akun Instagram kita. Lalu nanti kita bakal invite ke WA, di situ akan ada info yang lebih lengkap dan juga ada materi yang biasa kita share gitu sih di situ. Oke, mungkin teman-teman sebelum kita mengakhiri diskusi hari ini kita boleh berfoto bersama gitu ya. Jadi kita boleh open cam dulu terus nanti di screenshot gitu sih. Boleh teman-teman buat open cam. Nggak ada yang gini aja deh. Tiga lu baru mulai itu. Oke, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 2, 1 terakhir. Oke, thank you semuanya waktunya sudah hadir. Thank you Mbak Gita. Thank you semua. Semuanya. Thank you. See you next time. Thank Bye-bye. you. Have a good weekend.